Yo, oh ya guys. Kali ini kita lanjut Liuyi lagi, oke? Dan buat yang nggak tahu kenapa saya nggak upload dulu selama 10 hari ini, itu karena saya lagi break dulu sejenak dan itu juga udah saya kasih tahu di IG saya beberapa hari yang lalu, kira-kira seminggu lalu kali ya. Dan ya, buat yang nggak mau ketinggalan nih tentang kabar-kabar terbaru dari saya, silahkan dicek aja IG saya, nggak perlu di follow, dicek aja. Kalau nggak mau di follow nggak apa-apa. Pokoknya yang mau tahu. Jadi di situ saya kan sering upload tentang kehidupan pribadi, enggak juga kehidupan pribadi sih. Eee, Pokoknya anulah perkembangan tentang komik yang akan saya upload, oke? Jadi linknya ada di deskripsi dan di banner YouTube saya buat yang malas neken guys ya. By the way, ini komik udah mentok ya, jadi sabar dulu dan tunggu aja, oke? So, langsung aja yuk, kita mulai. Episode sebelumnya diakhiri dengan masuknya Liu Yi dan partai ketua klan ke wilderness area. Dan singkat cerita, selama perjalanan muncullah seekor monster yang mengejar mereka. Dan pada saat monster itu telah dialihkan, tak disangka Wuji memakai skillnya yaitu Mark pada Liu Yi. Ternyata, kegunaan skill itu adalah untuk menandai target. Dan target yang ditandai akan dapat dirasakan keberadaannya dalam radius 1 km oleh apapun itu. Terlebih, para monster yang ada di area itu. Headband yang memancing monster besar, lalu heran kenapa monster itu tak mengejar dia lagi. Mereka semua lalu menyadari kalau banyak sekali monster yang menuju ke arah mereka, lebih tepatnya ke arah Y. Karena saya sedikit susah nyebut Liu Yi, saya ganti jadi Y, oke? Ya, karena itu juga nama gamenya kan. Karena pengaruh skill itu, para monster yang ada di area itu langsung mengejar Y. Tapi, ketua klan merasakan hal yang aneh dari perilaku Wuji atas insiden ini. Dia pun tanpa pikir panjang langsung berniat menolong Ye dengan pergi mengejarnya. Para anggota party lalu mengerti dengan keputusan ketua dan karena sudah diperintahkan, mereka semua langsung pergi mengarah ke zona aman. Ketua yang mengejar Ye lalu berharap agar Ye tidak mati dengan mudah. Dan tiba-tiba, ketua lalu diserang oleh seekor monster. Tapi untung saja, itu berhasil ditangkisnya. Tapi ketua lalu melihat kalau ia telah diterkam oleh para monster, yang membuat ketua sudah putus asa dan tak tahu lagi bagaimana cara untuk menyelamatkan Ye. Tapi dengan tiba-tiba, Ye memakai skill ultinya, yaitu Restrain, yang membuat musuh tak dapat melukainya, dan menambahkan skill Blessing yang menghilangkan semua debuff dan meningkatkan statnya menjadi sangat-sangatlah tinggi. Sontak, sinar pun terlihat dari para monster yang mengepung Ye, dan dengan tiba-tiba, para monster itu lalu dicincang oleh Ye menggunakan katana miliknya dengan sekali tebasan. Tapi tak disangka, sang macan raksasa lalu muncul dan tiba-tiba langsung menyerang Ye. Tapi tak semudah itu Ferguson. Serangannya lalu ditahan oleh Ye hanya dengan menggunakan satu tangan. Ye pun langsung mengeluarkan pistol Ki-nya yang langsung ditembakkan ke arah sang monster. Dan tentu saja, itu langsung membuat sang monster tumbang karena saking kuatnya tembakan dari pistol Ki-nya Ye. Dan karena melihat kekuatan seorang Ye, sang ketua klan lalu terheran-heran bagaimana bisa seorang player Ki dengan role support bisa sekuat ini, seakan-akan dia sudah menggunakan cheat. Ia lalu dengan cepat mengajak ketua klan agar cepat pergi dari sini sebelum mereka diserang oleh para monster. Scene lalu berpindah di gerbang masuk dungeon wilderness area, tepatnya di zona aman party klan New Order. Mereka semua lalu membicarakan tentang yang telah terjadi pada Ye dan ketua klan. Mereka menduga kalau Ye dan ketua klan tak akan bertahan lebih lama lagi. Wuji lalu berkata kalau Ye merupakan player yang tak berguna karena menarik begitu banyak perhatian para monster. Tapi dengan tiba-tiba, salah satu anggota mereka mendeteksi kalau Ye dan ketua klan sedang masuk ke dalam zona aman atau sedang menuju ke arah mereka gitu loh. Para anggota party lalu mengembalikan sedikit harapan mereka yang sudah hilang karena mengira ketua klan sudah mati. Tapi Wuji lalu berteriak dan berkata kalau ada kemungkinan mereka malah membawa para monster bersama dengan mereka. Jadi dia memperingatkan agar semua orang di sini bersiap untuk bertarung. Pada saat pintu itu dibuka,
Nampaklah ketua klan dan Ye yang baik-baik saja, yang membuat mereka semua kaget, karena mereka berdua bisa tetap baik-baik saja dalam situasi seperti itu. Mereka semua lalu memuji ketua klan, karena berhasil membawa Ye dengan selamat gitu loh. Mereka ngira kalau ketua klan yang nyelamatin Ye. Di sini terlihat jelas kalau Ye dan ketua klan nampaknya telah membuat beberapa kesepakatan di belakang. Singkat cerita, ketua klan lalu menyuruh mereka semua untuk beristirahat sebelum masuk ke dalam dungeon itu. Wuji dengan wajah munafiknya lalu bertanya, bagaimana dia bisa lolos dari para monster itu dalam kondisi utuh. Ia lalu tersenyum saat itu juga dan berkata, maksudmu, kenapa rencanamu bisa gagal? Kau tidak menguasai skill blessing, jadi kau tak tahu skillku dapat melepaskan semua jenis debuff termasuk skill ultimate milikmu yang adalah mark yang kau pasang kepadaku. Dengan cepat, ia lalu berdiri dan langsung menodongkan pistol kinya tepat ke arah Wuji saat itu juga. Wuji pun dengan tak tahu malunya langsung berteriak dan berkata kalau ia ingin membunuhnya atas tuduhan palsu. Wuji lalu mengeluarkan bakat aktingnya dan berkata kalau dia tidak membuat kesalahan apapun, dan tiba-tiba ia langsung menodongkan senjata itu padanya. Dia pun melaporkan tuduhan palsunya itu kepada ketua klan. Dia lalu menuduh Ye dengan tuduhan yang sangat tak masuk akal, yaitu mencoba melakukan pembunuhan pada player support di dalam party agar dia yang menjadi satu-satunya player support dan bisa mendapatkan apapun yang dia mau dari klan. Dia berkata kalau sampah licik seperti Ye tak pantas gitu loh berada di klan ini. Para anggota yang lain lalu menyuruh mereka berdua berhenti dan menyelesaikan masalah itu di luar wilayah ini. Sontak dengan tiba-tiba ketua klan lalu berdiri dan berkata kalau Ye hanya sedang memberi mereka semua wajah agar party ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Di samping itu, ia juga tak menunjukkan niat membunuhnya dari tadi. Ketua klan lalu mendekat pada Ye dan menurunkan pistolnya. Dan dengan tiba-tiba, dia pun langsung menangkap leher Wuji dan berkata, berani sekali orang sinting seperti ini mencoba merusak hubunganku dengan Ye. Tapi dalam situasi itu, Wuji lalu tak henti-hentinya memfitnah Ye dengan berkata kalau Ye merupakan seorang penipu dan pengkhianat yang licik. Dia juga berkata kalau Ye sebenarnya sudah merencanakan ini dari awal dan menipu mereka semua. Tapi sayangnya, ketua klan tetap tak percaya karena dia lebih percaya pada Ye. Ketua lalu melepaskan skillnya yang dengan tiba-tiba membuat seluruh tubuhnya berubah menjadi warna merah. Tapi walau sudah melihat itu, Wuji tetap terus saja mencoba memfitnah dan mengoceh kepada Ye yang katanya merupakan orang yang licik dan sudah merencanakan ini. Ketua klan lalu melepaskan skillnya yang bernama Bloody Devour yang akan langsung merubah pengguna dalam bentuk slime dan menelan target skill. Skill ini juga merupakan skill CC atau skill yang dapat meng-cancel skill target. Di samping itu, dapat membuat stat dan HP target akan terus-menerus berkurang sampai target itu mati. Karena melihat itu, ia lalu berterima kasih pada ketua klan. Ketua klan pun berandai jika dia tak melakukan ini, ada kemungkinan mereka semua telah dibunuh oleh Ye. Karena tak ingin membuang kesempatan itu, ketua klan lalu mengajak Ye untuk masuk ke dalam klan New Order. Ye pun bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk klan jika dia bergabung. Ketua klan langsung tersenyum dan berkata kalau hal yang harus dilakukan Ye adalah fokus pada gamenya saja. Dan jika klan membutuhkan bantuannya, dia harus bersedia mengorbankan diri. Tapi tentu saja, klan akan membayarnya dengan uang sebagai kompensasinya. Karena Ye yakin kalau dia tak akan diuntungkan, dia pun langsung menolak tawaran itu dan berkata bahwa dia bisa saja bergabung, tapi dia tidak akan mengorbankan dirinya demi klan mereka. Ketua klan lalu menyerah pada Ye yang memang dari awal sudah tak ingin bergabung dengan klan. Ye tahu kalau sangat disayangkan jika dia menolak tawaran ini, tapi dia tahu yang terpenting di dalam game ini adalah XP dan equipment. Dan jika dia bergabung dan malah kehilangan itu, dia hanya akan kembali ke kehidupan lamanya. Tapi jika dia terus bertambah kuat, maka dia pasti akan direkrut oleh tim lainnya juga yang mungkin sama kuat dengan klan New Order.
Sementara itu, ketua klan ternyata sedang melakukan chatting dengan anggota lain. Ternyata tujuannya masuk ke dalam dungeon ini untuk mendapatkan 10% kekuatan komputasi. Tapi syaratnya adalah menyelesaikan dungeon itu sendirian. Tapi dia tak bisa membuat Ye setuju untuk bergabung. Di samping itu, kekuatan Ye sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan dungeon wilderness area ini. Tapi, untuk mendapatkan kekuatan komputasi, dia harus menyelesaikan dungeon ini sendirian dengan secara sempurna. Jadi, ketua klan berencana memanggil Lei atau Sang Lightning Strike yang asli dengan sangat terpaksa untuk membantunya dalam rencana membunuh Ye. Singkat cerita, setelah masuk ke dungeon itu, dia pun sadar kalau setiap player key memiliki role-nya masing-masing. Dan karena kerjasama yang sangat baik oleh mereka, dungeon ini lalu diselesaikan hanya dalam 4 jam saja. Tapi tak hanya itu, mereka juga menyelesaikan 12 dungeon lainnya di sana dan membuat Ye naik ke level 50. Dia juga sudah membuka skill key level 50 miliknya. Yang mau baca silahkan di pause. Dan 3 hari setelah Ye mencapai level 50, yang mana merupakan hari ke-6 mereka di wilderness area ini, ketua klan lalu menemukan apa yang dia cari-cari selama ini, yaitu dungeon tersembunyi di dalam wilderness area. Karena kematian Wuji, mereka kekurangan 1 slot player lagi, dan ketua tim sedang memanggil seseorang untuk mengisi slot kosong itu. Dan ternyata orang yang dipanggilnya adalah Lei atau Lightning Strike. Lei adalah salah satu dari 5 player terkuat yang berada di game ini atau di dunia Yuan di kehidupan Ye yang dulu. Dia juga sudah mengalahkan 2 tiruan Lei di Mirror Secret Zone beberapa minggu yang lalu. Tapi dia penasaran, sebenarnya sekuat apa orang ini yang adalah pemain paling ditakuti di dunia Yuan. Dengan tiba-tiba, Lei lalu mencari masalah dengan Ye dan berkata kalau kekuatan Ye hanya 1% dari kekuatannya saja. Ia lalu merasa sedikit tertantang dan semakin penasaran kekuatan seorang pemain yang katanya 99% lebih kuat darinya. Karena merasa situasi sedikit lagi akan pecah, ketua klan lalu menghentikan perang dingin mereka berdua agar tak menjadi berlarut-larut gitu loh, atau jadi kekacauan. Ketua klan lalu menyuruh anggotanya untuk menyeret Lei ke dalam dungeon dan menunggu yang lainnya masuk. Ketua klan lalu menyesal kenapa dia bisa membuat Lei menjadi simbol dari klan mereka. Ketua lalu berkata kalau tujuannya adalah untuk menyelesaikan hidden dungeon ini, dan kalau Ye mengikuti perintahnya, dia akan terus berhutang budi kepada Ye. Ketua lalu masuk ke dalam dungeon. Sementara itu, Ye sedang memikirkan kata-kata ketua, karena di kehidupan yang dulu, dia tak terlalu tahu informasi tentang ketua. Karena itu, maka dia harus lebih waspada, dan jika party ini menghalangi jalannya, maka dia hanya perlu membunuh mereka semua. Setelah masuk ke dalam dungeon, terlihatlah beberapa cutscene di mana para peneliti sedang meneliti sebuah monster yang memiliki kekuatan komputasi. Tapi monster tersebut lalu lepas kendali dan menyerang para peneliti. Dan untuk menghentikan sang monster, salah satu peneliti terpaksa menekan sebuah tombol misterius. Setelah cutscene tadi, mereka semua lalu sampai ke dalam dungeon. Misi mereka adalah membawa botol berisi sumber kehidupan dari Wyvern Snake ke ruang penelitian. Setiap player akan mendapatkan 1 botol, dan jika botol yang ada pada mereka hancur, maka sang player akan langsung mati. Masing-masing dari mereka lalu mendapatkan 1 botol sumber kehidupan. Ketua lalu merasa tenang karena menyadari kalau syaratnya bukan hell condition atau menyelesaikan dungeon dengan seseorang saja. Sementara itu, dengan tiba-tiba, sang ular naga lalu muncul di hadapan mereka dan langsung mengaum sehingga memecahkan 3 botol yang dipegang oleh para player. Tentu saja mereka langsung mati seketika itu saja karena botol mereka telah hancur. Lei lalu dengan gegabah langsung maju dan berniat menyerang monster itu untuk membalaskan dendam temannya. Lei kemudian membelah sang monster, tapi sayangnya monster tersebut tak tergores sedikit pun, dan dengan seketika langsung memakan Lei sebelum Lei bereaksi. Para anggota pun hanya bisa melihat itu saja,
dengan keadaan seperti membatu. Karena syok, mereka telah kehilangan 4 anggotanya. Apalagi sudah kehilangan salah satu anggota terkuat. Sementara itu, ketua menyadari kalau cairan kehidupan dari botol anggota yang mati langsung bergabung ke dalam botol anggota yang masih hidup dan langsung berubah warna ketika itu juga. Dengan cepat, ketua lalu menyadari kalau untuk menyelesaikan dungeon ini, maka mereka harus menyatukan semua botol menjadi satu botol. Tapi dia juga menyadarinya, dan dia juga sudah menduga kalau ketua bertujuan untuk mendapatkan kekuatan komputasi itu. Sementara itu, para anggota khawatir dengan Lei yang ditelan monster tadi. Tapi ketua lalu menenangkan mereka semua dan berkata kalau tujuan mereka sekarang hanya satu, yaitu memasuki gedung penelitian di pusat dungeon ini. Karena itu, mereka lalu sadar dan segera bergerak ke gedung penelitian di pusat dungeonnya. 20 menit kemudian, dengan tiba-tiba, salah satu anggota menyadari Lei kalau Lei ini sedang mendekat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Tapi dengan cepat, mereka menyadari kalau yang datang ke arah mereka itu bukanlah Lei, melainkan sang monster ular naga yang memakan Lei. Dengan skill milik ketua, dia pun dapat menghindari serangan dari sang monster itu dengan sangat mudahnya. Di sini, dia pun langsung menyuruh semua anggota party untuk memberitahu Lei agar Lei menyerang monster dari dalam bersamaan dengan membentuk formasi, kemudian mencoba untuk mengalahkan monster itu. Mereka semua pun mematuhinya dan mencoba menyerang sang monster dengan sekuat tenaga. Ya, tapi itu sayangnya tak berhasil dan malah membuat mereka semua terluka karena kulit monster itu yang sekeras baja. Tapi mereka semua tak kenal menyerah. Dengan cepat, Headband lalu mengalihkan perhatian sang monster agar yang lain dapat kesempatan untuk menyerang monster itu. Tapi bukannya mengejar Headband, monster itu malah menyerangnya dengan gelombang supersonik miliknya yang dengan seketika membuat botol milik Headband langsung pecah dan menyebabkan kematiannya. Mereka juga mendapat pesan dari Lei kalau ternyata kulit bagian dalam dari monster itu sangatlah keras sehingga dia tak dapat menggoresnya sedikit pun. Ketua klan yang mendengar itu kemudian berkata kalau ini merupakan sebuah bug game ini, karena tak mungkin bagi mereka semua untuk mengalahkan monster yang bahkan tak memiliki kelemahan apapun. Tapi anehnya, sang monster kemudian langsung pergi setelah selesai membunuh salah satu anggota party mereka, yaitu Headband. Dengan tiba-tiba, cairan mereka lalu berubah warna lagi karena bergabung dengan milik Headband yang barusan mati. Karena melihat yang barusan terjadi, ketua lalu menyadari cara untuk melakukan perfect clear dungeon ini. Tetapi, bukan hanya ketua saja yang menyadari hal itu. Dengan cepat, ia juga langsung menyadarinya dan lalu tahu dengan tujuan dari ketua. 20 menit pun berlalu dan monster tersebut dengan cepat menuju ke arah mereka lagi. Sementara, sebentar lagi mereka semua akan sampai ke pusat penelitian itu. Ketua lalu menyuruh Dual Blade untuk memecahkan botolnya. Singkatnya, bunuh diri lah. Dia pun berkata kalau itu merupakan satu-satunya cara untuk mengusir sang monster. Dan karena mendengar itu, Dual Blade lalu memecahkan botolnya dan langsung mokat begitu saja. Dan sesuai dugaan ketua, monster itu pun seketika langsung menjauh dari mereka. Ia sadar kalau rencana ketua adalah untuk meraih perfect clear. Tapi karena dia menolak untuk bergabung dengan klan dan mengorbankan dirinya, maka dia yakin bahwa setelah mereka masuk ke dalam pusat penelitian, maka ketua klan pasti akan langsung membunuhnya. Tak berselang lama, mereka pun sampai di pusat penelitian monster itu. Tapi, ia lalu berhenti dan tak mengikuti partinya ke dalam pusat penelitian tersebut. Dengan tiba-tiba, ia lalu berkata, "Ketua, kau pasti berniat mendapatkan perfect clear di hidden dungeon ini kan? Jika benar, tolong katakan apa tujuanmu yang sebenarnya. Apa ada alasan khusus?" Ketua lalu berkata kalau dia tak memiliki alasan khusus dan dia hanya ingin menyelesaikan dungeon ini tanpa kehilangan levelnya. Tapi jika ia tak percaya, dia dapat menunggu di luar saja. Para anggota lalu berkata kalau ketua tak mungkin mengambil untung dari solo player sepertinya. Dan seharusnya ia mempercayai mereka karena selama ini mereka telah bertarung bersama dan bahkan saling melindungi.
Ia kemudian berpikir, apakah dia harus menyerang lebih dulu ataukah menunggu. Tapi Lei sudah keluar dari ular itu dan kemungkinan akan memakan waktu 10 menit untuknya sampai di sini. Juga, monster tersebut akan datang setiap 20 menit sekali. Jadi, waktu miliknya sekarang adalah 13 menit sebelum monster itu menyerangnya lagi. Ia ragu jika keputusannya salah. Tapi, kalau keputusannya ini salah, maka dia akan kehilangan temannya. Dan kalau ternyata keputusannya ini benar dan dia terlambat menyerang, maka dia akan kehilangan seluruh usahanya selama ini. Karena dia yakin dengan keputusannya, dengan tiba-tiba dia langsung menyerang mereka dan tanpa basa-basi mengaktifkan semua skill buff-nya dan langsung menebas Small Fist dan Plague yang langsung membuat mereka berdua mokat seketika. Karena kekuatan serangannya, dia bahkan menghancurkan dinding dari pusat penelitian tersebut. Sementara itu, Lei terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Ketua dan Ye. Berdasarkan map, Ye tahu kalau Ketua masih ada di sini. Tapi serangan apapun yang dia keluarkan dan sekuat apapun itu, Ketua tak menerima damage apapun karena skill cheat miliknya. Tapi, sementara dia mencari Ketua, sayang sekali, Lei telah sampai di situ. Dan tanpa basa-basi, Ketua pun langsung muncul di samping Lei, sembari berkata kalau kekuatan Ye memang sangat-sangatlah kuat. Tapi sekarang, semua skillnya sedang dalam masa cooldown, sehingga dia sudah tak bisa memiliki kesempatan untuk melawan mereka berdua, kata Ketua. Dan tak sampai hitungan detik, Ketua dan Lei langsung menyerang Ye di saat yang bersamaan. Pertarungan mereka bertiga sangat-sangatlah sengit, tapi walaupun tanpa skill, Ye bisa bertahan dari mereka berdua. Ye lalu melakukan kesalahan dan masuk ke dalam jebakan Lei saat itu juga, sehingga Lei mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Serangan tersebut lalu tepat mengenai Ye dan menghancurkan area di belakangnya. Tapi, tak semudah itu Ferguson. Ye ternyata menggunakan skill Blessing dan Restrain yang dapat menahan damage apapun sekaligus meningkatkan statnya. Singkatnya, cooldown 2 skillnya ini udah selesai gitu loh. Dengan cepat, Ye lalu menyerang Lei dengan seluruh kekuatannya. Tapi sayangnya, serangan itu malah menembus Lei dan tak mengurangi darahnya sedikit pun. Lei lalu tertawa dan berkata kalau skillnya ini yang dia gunakan sekarang dapat menahan serangan apapun selama sang pengguna skill tak menyerang musuhnya. Karena tak bisa menyerang Lei, Ye dengan cepat langsung berniat menyerang Ketua saat itu juga. Tapi, Ketua pun langsung tersenyum dan mengaktifkan skillnya, yaitu Share. Skillnya ini merupakan skill penggabungan yang dapat membuat user dan target bergabung dan meningkatkan stat target menjadi 2 kali lipat. Karena rencananya gagal, Ye lalu mengambil jarak aman dan menunggu beberapa skillnya selesai cooldown. Sementara itu, dia pun mengeluarkan senjata ki miliknya, yaitu pistol pendulumnya. Lei lalu tertawa karena melihat Ye malah mengeluarkan pistol. Dia pun memandang enteng Ye dengan menyuruh Ye untuk langsung menembaknya. Lei lalu bersikap santai karena dia yakin kalau itu tak bisa melukainya, bahkan tak mampu mengenainya. Ya, karena keinginan Lei, Ye mengabulkan permintaannya, lalu menodongkan pistolnya tepat ke arah Lei. Pengaktifan ki dan juga skill ki hanya bisa dilakukan dengan cara memegang senjata ki mereka. Karena Ye bisa melepaskan ki-nya di senjata apapun, itu menyebabkan semua orang yakin jika senjata ki Ye adalah katana. Tapi sayangnya, senjata ki Ye yang sebenarnya adalah pistol pendulum yang sekarang ini dia sedang pegang. Ia lalu mengucapkan kata-kata perpisahan pada mereka berdua. Sementara itu, Ketua dan Lei sedang kebingungan bagaimana cara mereka untuk lolos dari situasi ini. Ketua berkata kalau ia akan sangat mudah membunuh mereka hanya dengan menembak kedua botol milik mereka saja. Tapi Lei berkata kalau dia sudah mengantisipasi hal itu sejak tadi. Jadi dia yakin ini akan aman-aman saja. Tapi dalam sekejap muncullah notifikasi yang memperlihatkan kondisi Ketua dan Lei.
yang mati karena kepandang entengan mereka kepada Ye. Sebelum kembali ke lobi, Lei lalu berkata kalau dia tak akan kalah dari Ye lain kali. Ye pun tersenyum dan langsung melangkah, kemudian mengambil orb dari ketua dan Lei yang sudah mokat. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun merasakan ancaman yang sangat-sangat besar yang mendekat ke arahnya. Dan itu tentu saja berasal dari sang ular naga. Jir besar, cuk. Tapi untung saja monster itu langsung pergi karena semua botol telah menjadi satu. Dan karena tak ingin kehilangan kesempatan itu, dengan cepat Ye lalu langsung masuk ke dalam pusat penelitian untuk menyelesaikan misi dari dungeon ini. Dengan tergesa-gesa, dia pun akhirnya sampai di tempat penyelesaian misi itu. Dia pun berniat untuk menyelesaikan misinya dengan menaruh botol tersebut di tempatnya. Tapi dia merasakan ada yang aneh, karena di dungeon ini nampaknya hanya ada satu makhluk hidup saja, dan itu adalah sang ular naga. Dia pun terpikir dengan hidden dungeon yang pernah dia selesaikan sebelumnya. Di dalam sana juga hanya ada satu-satunya makhluk hidup, yaitu sang boneka. Tapi boneka itu melakukan sebuah tindakan aneh, yaitu prank pada para player, di mana membuat mereka semua saling membunuh karena misi yang dia suruh untuk jalankan. Dan jika tebakannya benar, tindakan prank dari ular naga adalah ketika ada player yang terbunuh, dia tak akan menyerang yang lain. Dia kemudian terpikir, dia menyelesaikan hidden dungeon sebelumnya dengan cara mengabulkan permintaan dari pemilik dungeon itu. Dengan tiba-tiba, dia pun sadar kalau untuk menyelesaikan dungeon ini secara sempurna, maka dia harus mengabulkan permintaan ular naga tersebut. Tapi dia tak tahu apa harapan dari sang ular naga. Apakah untuk menciptakan teman baginya di dalam dungeon ini, ataukah sang ular naga ingin keluar dari dungeon ini? Ye lalu membuat keputusan untuk menunggu selama 20 menit. Dan kalau monster itu masuk ke sini, dia akan langsung meletakkan botol dan menyelesaikan dungeonnya. Tapi jika dia tidak masuk, dia akan mencoba untuk menggunakan ukiran Imperial Soul miliknya pada sang monster untuk membawa sang ular naga keluar dari dungeon ini. Maksudnya si Ye ini berniat untuk ngejadiin itu ular naga sebagai peliharaannya gitu loh, sebagai pet miliknya. Anjir, GG. By the way, yang mau baca silahkan di pause ya. Sebelum masuk ke dalam wilderness area, dia memiliki 3 upgrade orb dan 3 Imperial Soul Orb yang dia beli sebelumnya. Tapi tingkat kesuksesan untuk ukiran Imperial Soul Orb hanyalah 1%. Jadi, dia tak cukup yakin untuk dapat melakukannya atau dapat berhasil. Tapi dengan tiba-tiba, dia merasakan kehadiran sang ular naga tepat di luar bangunan itu. Dia bertanya-tanya, kenapa ular naga itu tak masuk? Apakah dia sengaja tak masuk? Ataukah dia tak bisa masuk? Tapi untuk lebih memastikannya, Ye lalu menunggu lagi selama 30 menit. Setelah 30 menit, dia pun keluar karena sang monster tak kunjung masuk dan masih menunggu di luar hingga sekarang ini. Sesampainya dia di luar, sang monster lalu langsung menyambutnya dengan hangat dan berkata, kenapa Ye belum menyelesaikan misinya dan belum meletakkan botol itu hingga selama ini. Ye lalu tanpa basa-basi berkata kalau dia yakin jika sang ular ini mempunyai keinginan, yaitu keluar dari dalam dungeon ini. Dengan tiba-tiba, tempat itu lalu dihantam oleh sang ular dengan sangat kuat menggunakan ekornya. Ular naga lalu berkata, apakah Ye mengetahui cara agar dia bisa keluar dari dungeon ini? Ia lalu menjawab bahwa dia tahu, tapi syaratnya dirinya harus menjadi tuan dari sang ular naga. Maksudnya si ular naga ini harus jadi binatang peliharaannya si Ye, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sang ular naga lalu merasa tersinggung karena dia merasa Ye tak pantas untuk menjadi tuannya. Ye kemudian berkata kalau ini merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari dalam dungeon ini. Dan karena mendengar itu, ular naga lalu menundukkan kepalanya dan mengirimkan notifikasi permintaan pada Ye. Komik ini udah mentok ya, jadi ditunggu lagi, oke? Yang sabar.